Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Negeri Makassar, akan melakukan TPL aksi pertama di SMP Negeri 1 Atap 1 Terara Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan model pembelajaran problem based learning menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semangat pagi. Baik. Jadi sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Ya? Hadir semuanya ya? Kemudian silakan berdiri semuanya dulu. Pak Guru ingin melihat kerapian kalian. Ada yang tidak masukkan baju? Ada. Sudah rapi semuanya? Iya. Baik, kita lanjut. Jadi supaya pelajaran kita hari ini berkah dan segala sesuatu itu harus diawali dengan berdoa. Oleh sebab itu, mana ketua kelasnya? Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada nusa dan bangsa, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Ingin bertanya pada kalian, apa ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Pertumbuhan kualitas penduduk. Ini apa? Pertumbuhan kualitas penduduk. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, Pak Guru ingin bertanya. Nurbini, kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah kemampuan sumber daya manusianya yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan materi kita hari ini mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tetapi khusus hari ini anak-anak, kita akan belajar mengenai kelangkaan saja. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 sebenarnya, tetapi di sini tulis ada 4. Perhatikan ini. Yang pertama, setelah kita nanti mengikuti pelajaran ini dengan model pembelajaran GBT, maka kalian diharapkan pertama mampu menganalisis kelangkaan itu apa, kemudian yang kedua menguraikan faktor-faktor penyebab kelangkaan itu seperti apa, kemudian yang ketiga tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan kebutuhan sehari-hari itu dengan benar. Nah, setelah ini nanti maka kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok itu tentang yang pertama, kedua, dan ketiga itu lewat diskusi. Mulai melalui kerja kelompok dan teknik penilaian yang Pak Guru gunakan tadi nanti ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi hari ini, maka Pak Guru akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu. Ada soal yang kalian akan kerjakan terlebih dahulu. Nah, silakan ambil soalnya masing-masing. Ambil soalnya. Kita akan melakukan kegiatan SPG.
Pak Guru berikan itu supaya kalian itu semangat. Nah, sekarang kita sudah ke kegiatan inti kita. Jadi, model pembelajaran yang kita gunakan sekarang itu adalah model pembelajaran problem based learning namanya. Nanti bentuk metodenya menggunakan metode diskusi. Dan sekarang di kegiatan pertama itu kalian akan disuruh untuk mengamati gambar yang ada di ini layar LCD. Coba perhatikan. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Hah? Nah, ini orang mengantri beli? Iya. Nah, kenapa kira-kira mengantri ini? Karena Kelangkaan apa? Iya. Kemudian ini gambar apa ini? habis kelangkaan gas. Kemudian ini Orang mengantri membeli gas. Jaga. kemudian ini videonya. Jadi nanti tolong ditulis poin-poin yang ada dalam video ini. Soalnya nanti poin yang ada di sini itu yang ada di LKPD. Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Minyak goreng sulit ditemukan di pasar tradisional maupun retail modern, seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Gambar dan video yang tadi di Pak Guru tampilkan, hal apa saja yang ingin kalian tanyakan? Coba mulai dari Sri Mulyani. Tulis di papan tulis. Yang lain siapkan pertanyaannya. Ya, bagus. Terus, selanjutnya. Duduk gini. Kemudian, selanjutnya. Harus ada pertanyaannya. Kalau tidak ada, berarti kalian tidak fokus terhadap gambar dan video. Apa upaya pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng? Kemudian yang keenam, faktor penyebab kelangkaan itu apa? Tadi berarti kita ambil yang mana ini? Nomor berapa kira-kira? Nomor 9, terus nomor 6 dan nomor 8. Nah, baik. Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang intinya kalian akan pecahkan sekarang dengan diskusi kelompok. Sekarang Pak Guru akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing anggotanya ada 4 kelompok. Kelompoknya lagi. Habib, LKPD dan silahkan berdiskusi bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD itu ada 3 pertanyaannya. Sudah dibuka semuanya? Yang pertama, bagaimana kelangkaan bisa terjadi? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan? Kemudian yang ketiga, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan kebutuhan sehari-hari? Nah, kemudian petunjuk di LKPD-nya, perhatikan. Pertama, jawaban itu dapat diambil dari pengamatan gambar dan video. Dari gambar dan video tadi. Kemudian yang kedua, jawaban dapat diambil dengan mengamati buku. Bukunya sudah ada, di bahan ajarnya ada. Kemudian dapat juga melalui internet. Jadi kalian boleh browsing di internet. Jawabannya yang tadi itu pertanyaan ketiga. Kemudian nanti hasil diskusi kelompok itu silakan disalin ke dalam LKPD.
Kemudian kelompok lain silahkan menanggapi kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Haris, pimpin temannya untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Menganalisis bagaimana kelangkaan bisa terjadi. Kebutuhan manusia demikian banyak sedangkan barang-barang media serta sumber-sumber alam lain jumlahnya terbatas atau langka. Ketindakan seimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu maka terjadi kelangkaan. 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan bisa terjadi? 1. Keterbatasan sumber daya alam. 2. Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut. 3. Adanya bencana alam menyebabkan hambatan distribusi barang. 3. Tindakan apa? Ayo. Ya, ayo. Pertanyaan kelompok kami adalah bagaimana cara kita melakukan penghematan. Nah, perhatikan bagaimana cara kita melakukan penghematan. Silakan, ada yang bisa jawab kelompok ini. Cara melakukan penghematan. Buatlah skala prioritas. Pastikan pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Bijak dalam berbelanja. Maksimalkan promo. Terapkan gaya hidup minimalis. Jaga kesehatan dan menabung secara disiplin. Nah, kemudian kelompok lain. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah merupakan daftar kebutuhan seseorang mulai dari yang terpenting hingga yang dapat ditunda dalam pemenuhannya. Yang bagaimana? Sudah paham nih kelompok ini? Nah, kemudian kelompok yang belum bertanya, kelompok mana? Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan sehingga terjadi yang namanya kelangkaan. Kemudian selanjutnya apa lagi? Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan itu ada berapa tadi? 3. Coba sebutkan. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Hah? Baik. Kemudian hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Apa? Sekarang waktunya untuk mengerjakan post test untuk mengukur pencapaian tujuan kita. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, perhatikan semuanya. Jadi, nanti tindak lanjut dari pertemuan hari ini adalah kalian nanti disuruh membuat daftar skala prioritas yang akan dipresentasikan nanti di depan kelas. Itu di pertemuan yang akan datang nanti. Kemudian Pak Guru akan menyampaikan pesan moral di sini. Sebaiknya pergunakan kecerdasan yang kita miliki itu hanya kepada hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang tidak hanya menyegani kita, tetapi juga menyayangi kita.